Hari ini, tepat tanggal 16 Oktober 2022, Anies Baswedan resmi melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada ribuan orang yang melepasnya. Ucapan terima kasih dan sukacita atas kepemimpinan Anies dirayakan di mana-mana. Dan Anies dianggap sebagai gubernur yang mampu menepati janji, gubernur yang mampu membawa DKI Jakarta menjadi lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Namun demikian, ada juga yang datang untuk menagih janji. Mereka, misalnya yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Jakarta atau Kopaja. Pada hari Jumat yang lalu, mereka datang ke DKI Jakarta bersamaan ketika Anies Baswedan melakukan perpisahan dengan ASN di lingkungan Balai Kota. Dan itu menjadi satu hal yang mengiringi hari-hari terakhir Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada yang sukacita, tapi juga ada yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang memang belum sempat dituntaskan oleh Anies Baswedan. Dan menariknya, di antara masa yang mengingatkan akan janji-janji Anies Baswedan yang belum dipenuhi, ada bendera Partai Buruh berkibar di sana. Memenuhi hak dasarnya. Untuk itu kami mendesak Bapak Gubernur. Pertama adalah menerbitkan gubernur terkait pengendalian polusi di DKI Jakarta. Kedua adalah hentikan privatisasi. Tentu saja ini adalah bagian dari kritik kepada pemerintahan DKI Jakarta. Ini bukan soal Anies saja, tetapi ini adalah soal bagaimana pemerintah harus memastikan agar hak rakyat bisa terpenuhi. Soal bagaimana pemerintah harus hadir ketika ada persoalan, ketika pemerintah harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan rakyat tentu saja akan melihat, akan merasakan tentang apa saja yang kemudian belum dituntaskan, karena persoalan rakyat adalah persoalan harian, persoalan yang sangat dekat dengan mereka. Rakyat tidak bicara soal pencitraan, karena rakyat bicara tentang apa yang dia rasakan, hari-hari pahit yang hinggap di dalam hidupnya. Setidaknya ada 9 hal yang menjadi catatan kritis dari Kopaja. Yang pertama adalah buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional. Yang kedua, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastamisasi air. Yang ketiga, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Yang keempat, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum. Yang kelima, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Yang keenam, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial. Yang ketujuh, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Yang kedelapan, belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya. Dan yang kesembilan adalah ketidakseriusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melindungi penyandang disabilitas. Nah, 9 hal itulah yang menjadi catatan kritis dari Kopaja yang kemudian mengatakan bahwa janji Anies belum sepenuhnya dituntaskan, bahwa permasalahan-permasalahan itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ini tentu saja akan menjadi satu penanda bahwa pemerintahan yang akan datang atau yang saat ini dijabat oleh PJS mesti juga melanjutkan, menuntaskan apa yang menjadi pekerjaan rumah yang masih terbengkalai itu. Bahwa Anies mempunyai banyak prestasi, kita akui itu. Bahwa Anies mempunyai banyak hal yang dilakukan dan melakukan perbaikan, kita mengakui itu. Di sektor buruh misalnya, bagaimana kebijakan Anies terkait dengan upah minimum, itu juga sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Begitu juga di banyak hal yang lain. Namun demikian, kita juga tidak menutup mata. Kita juga harus melihat secara fair begitu bahwa ada beberapa hal yang harus dituntaskan. Ada beberapa hal yang sepanjang pemerintahan Anies Baswedan belum sepenuhnya diselesaikan. Ini saya kira kita melihat tidak dalam kapasitas kita mendukung atau tidak mendukung Anies Baswedan. Ini adalah dalam upaya untuk memastikan agar perbaikan itu terus dilakukan. Anies memang sudah usai di Jakarta, tetapi satu hal yang pasti, rakyat akan tetap ada di sana.
rakyat masih menghuni kampung-kampung kumuh yang ada di Jakarta, rakyat masih berkutat dengan permasalahan harian, dan oleh karena itu pergantian kepemimpinan, berakhirnya sebuah masa periode jabatan itu juga tidak sepenuhnya akan membuat rakyat terhenti, karena hidup akan terus berlanjut dan persoalan-persoalan tadi itu mesti harus segera dituntaskan. Nah, yang menarik adalah tadi adanya bendera yang berkibar dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan ke Balai Kota, manakala Koalisi Masyarakat Jakarta atau Kopaja melakukan aksi di Balai Kota. Dan tentu saja ini menegaskan begitu bahwa Partai Buruh memang partai yang hidup dan berdenyut dalam kehidupan masyarakat. Partai Buruh juga hidup di antara mereka yang digusur, kaum miskin kota yang akrab dengan penggusuran, yang akrab dengan keterusiran dari tempat mereka tinggal, itu juga menjadi bagian dari konstituen dari Partai Buruh. Jadi manakala kemudian ada permasalahan rakyat atau kemudian rakyat menyampaikan tentang beberapa hal yang belum dituntaskan dalam kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta, itu artinya memang dia merasakan langsung dampak dari kebijakan Anies yang dalam tanda kutip masih belum dituntaskan. Dan oleh karena itu saya kira sangat beralasan kalau kemudian rakyat juga menyuarakan kembali tentang permasalahan itu. Beberapa kali kita menegaskan bahwa Partai Buruh adalah alat perjuangan. Ini karena dia alat, maka dia akan terus hadir manakala persoalan-persoalan rakyat diusik. Ketika ada permasalahan terkait dengan upah, Partai Buruh juga hadir. Ketika ada permasalahan terkait dengan petani, Partai Buruh juga hadir. Ketika ada permasalahan terkait dengan nelayan, Partai Buruh juga hadir. Ketika ada orang tergusur, kita juga ada di kampung-kampung penggusuran. Memang ini adalah partai rakyat, partai yang berbasiskan solidaritas, partai yang berbasiskan pada kelas pekerja. Saya kira tidak berlebihan kalau kemudian dalam aksi unjuk rasa untuk mengingatkan terkait dengan janji Anies Baswedan, itu juga ada bendera buruh yang berkibar di sana. Ini bukan soal kita benci atau tidak benci kepada Anies, ini adalah soal bagaimana hak rakyat itu mesti diberikan, begitu. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa Partai Buruh tidak hadir hanya 5 tahun sekali ketika menjelang pemilu untuk menggait hati rakyat, untuk memikat hati rakyat, untuk agar rakyat memilih partai. Yang kita lakukan bukan kerja satu malam atau melakukan serangan fajar agar rakyat memilih partai kita, tapi kerja-kerja Partai Buruh ini karena dia mendedikasikan sebagai kelas pekerja, partai yang menegaskan posisinya sebagai we are the working class, partainya kelas pekerja, itu adalah kerja-kerja harian. Artinya setiap ada permasalahan rakyat, ya kita hadir. Ini adalah partai yang selalu berdenyut. Ada organisasi nelayan, ada organisasi serikat buruh, ada serikat petani, ada organisasi pemuda, ada organisasi perempuan percaya, ada kawan-kawan dari Jala PRT, ada kawan-kawan dari Urban Poor, rakyat miskin kota, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa memang ini adalah partai yang keseharian bekerja bersama rakyat. Dan ini bukan soal aksi di momentum Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya, tapi ini juga bisa kita lihat di berbagai momentum di mana rakyat melakukan gerakan perubahan. Dan saya kira di hari-hari mendatang kita juga akan sering melihat bagaimana Partai Buruh berkibar ketika ada rakyat yang memperjuangkan haknya, ketika ada permasalahan rakyat yang belum dituntaskan, ketika ada rakyat yang tertindas dan teraniaya. Teman-teman, dalam posisi seperti itu, maka kita punya harapan yang besar, menaruh harapan yang besar terhadap partai ini. Mengapa demikian? Karena kita bisa bayangkan, kalau sebelum ada di parlemen saja mereka melakukan kerja-kerja yang sedemikian dahsyat, melakukan pembelaan yang sedemikian hebat, apalah lagi kalau mereka kemudian duduk dalam parlemen. Pasti yang dipikirkan, yang diperjuangkan, yang akan dilakukan adalah semata-mata untuk memperkuat suara rakyat, untuk melakukan pembelaan terhadap mereka yang tertindas. Dan ini sebenarnya bisa kita berkaca dalam berbagai partainya kelas pekerja yang ada di berbagai negara yang lain. Di Brasil misalnya bagaimana Lula ketika berkuasa, partai pekerja di sana itu menaikkan upah 30% dalam 10 tahun berturut-turut. Begitu juga di partai-partai lain yang berbasis kelas pekerja, mereka bisa dengan lantang begitu memposisikan diri berpihak kepada kepentingan kaum kecil yang kemudian berhadapan-hadapan dengan kelas pemodal untuk memastikan sebuah regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil misalnya. Dan ini akan bisa dilakukan kalau kemudian kekuatan gerakan partai politik itu terkanalisasi di situ. Pada akhirnya ini bukan soal Anies Baswedan, ini adalah soal bagaimana agenda perjuangan rakyat harus dimenangkan. Salam solidaritas.